Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Joy Samenda Kirana. Di sini kita bersama telah bergabung yaitu sebagai Ibu Rita, sebagai guru BK di Sekolah SMA Negeri 3 Bukit Batu. Beliau merupakan narasumber kedua kita dari tema kita tentang pernikahan usia dini. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, fenomena pernikahan usia dini ini masih terjadi nih di sekitar kita. Sebenarnya apa sih Bu akar masalah yang paling sering Ibu temui dari sudut pandang siswa dan orang tua di sekolah? Kita mulai dari sudut pandang siswa dulu. Sudut pandang siswa biasanya pernikahan dini itu karena satu, pergaulan bebas. Pergaulan bebas sehingga namanya pergaulan kan tidak ada aturan. Sehingga mungkin dia melakukan hubungan seks, kemudian terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya kalau anak-anak sekarang namanya MBA, married by accident. Jadi menikah karena tadi kehamilan di luar nikah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang reproduksi. Sebetulnya kan pernikahan dini itu kan membahayakan. Karena organ atau di dalam tubuhnya, terutama perempuan, itu kan belum matang. Makanya kalau pernikahan dini, kalau dia hamil, itu resiko kematian bayi atau kematian si ibu itu lebih besar. Karena itu tadi, secara rahim belum matang sempurna, sehingga pada waktu melahirkan mungkin dia banyak kendala dan segala macam. Kenapa? Karena kan namanya usia remaja, itu kan rasa ingin tahunya besar, rasa penasarannya besar. Tadi kalau berhubungan dengan kalau sudah punya pacaran, kira-kira ini gimana ya? Terus ada namanya istilahnya kalau anak sekarang ini bucin. Udah cinta mati, kalau kok nggak menurut aku putusin. Akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Ada keluarga yang mungkin broken home, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang. Artinya dia mencari kasih sayang di luar. Mungkin dia dengan pasangannya yang bisa memberikan kasih sayang lebih, dan dia merasa nyaman dengan pasangannya. Itu bisa menjadi penyebabnya salah satu. Yang jelas pergaulan termasuk ya. Itu besar. Ini kalau dari sudut pandang siswanya. Kalau dari orang tua, karena faktor pertama ekonomi. Kenapa ekonomi? Kan ada orang tua yang menganggap kalau kamu nikah, otomatis bebannya kan aku berkurang. Lu tanggung jawab suamimu lah, kan? Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya kemiskinan. Kenapa bisa kemiskinan? Karena miskin mau kuliah mau apa? Nggak ada biaya. Udahlah, kamu nikah. Daripada nanti kamu nggak sekolah, nggak bisa biaya itu kamu kuliah, bahkan mungkin SMA-nya mungkin kamu nggak sanggup. Akhirnya apa? Udah kamu nikah. Jadi terjadilah nikah di usia. Ya. Kadang orang tua kan ada yang khawatir, wah kalau pergaulan bebas ini bahaya, udahlah cepat-cepat nikah. Daripada nanti dia melakukan hal-hal yang dilarang sama agama kan. Udah mau pacaran daripada nanti udah mau nikah aja. Ya, karena kan kalau kamu lagi berzina, dosa kan seperti itu. Nanti kamu nikah aja. Pendidikan orang tua. Orang tua kan kalau ya belum misalnya tamatan SD, sehingga kan mereka punya pendidikan. Nggak sampai ke yang lebih tinggi. Udahlah ngapain? Anak perempuan itu di dapur kan gitu. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Perempuan biasanya mudah nikah aja. Karena kan orang tua tak paham mungkin secara pendidikan dia tidak ngerti. Beda dengan orang tua yang punya pendidikan tinggi, pasti dia memikirkan kamu harus begini, kamu harus kerja, kamu harus kuliah, kamu harus menuju pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kamu bisa berkembang di situ kan gitu. Kalau orang tua yang paham, itu kan orang tua kan kalau pendidikannya benar dia nggak mikir gitu. Syukur-syukur masuk sekolah, apalagi kita bicara di sini. Anak sekarang anak-anak di sini kan cari duit dong Pak. Kan ya Pak cowok. Bahkan orang tua tidak memberi duit, mereka sudah bisa hidup sendiri. Ya, jadi pikirannya ngapain sekolah? Kalau sekolah dunia nganggur, ini kan Pak sekarang kerjanya bisa cari duit. Kemudian yang berikutnya adanya namanya adat atau budaya. Ada tuh daerah yang menganggap bahwa kalau kamu lambat nikah, kamu dianggap perawan tua. Nah, seperti itu kan? Nggak ada. Bahkan di Madura itu anak usia 5 tahun itu sudah dijodohkan. Biar nanti ke depannya udah matang apanya, mungkin usia 15, 16 tahun itu udah dinikah. Itu
kalau dari sudut pandang orang. Untuk Ya. pertanyaan nomor 2 ya Bu. Sebagai guru BK nih Bu yang paling dekat dengan siswa, itu seberapa besar peran media sosial hari ini? Entah itu TikTok, Instagram, atau aplikasi kencan dalam memicu keputusan siswa untuk menikah di usia muda. Media sosial itu pengaruh besar. Kenapa besar? Karena kan bisa lihat, namanya dunia maya. Tentu mereka menampilkan misalnya pasangannya nikah muda. Kayaknya bahagia. Ya. Mana-mana pakai ketulan, kayak happy ya kan? Tapi kan dia tidak tahu, nggak mungkin dia menyuting yang buruk-buruk kan? Padahal di baliknya itu banyak problem, entah itu secara ekonominya, finansialnya, ya kan? Itu salah. Jadi jelas pengaruh besar, jelas. Melihat, padahal kita bicara dunia nyata. Iya. Kalau media sosial kan dunia maya, pasti semua tampilkan yang bagus-bagus yang memang membuat orang tertarik. Ya kan? Kalau sampai jadi orang, wih jangan nikah muda kayak begini, wih berantem macam. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya apa istilahnya ya, kalau kita nikah muda secara kematangan emosional, pasti kan egoisnya tinggi. Iya. Jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga pasti. Bahwa menikah itu udah penyelesaian paling gampang. Untuk menutup aib udah nikah aja, selesai masalah, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Kan orang kebanyakan seperti itu. Kamu udah nikahin aja, bikin malu keluarga, tutup aib nikahan. Kan tidak harus seperti itu. Kalau kita bicara yang Islam ya kan, tidak boleh kita menikah pada waktu kita kondisinya. Boleh pun nikah, tapi nikah 2 kali. Nikah waktu hamil, itu menikah dengan istilahnya dengan istrinya, tapi tidak boleh berhubungan. Baru nikah yang setelah mereka nikah kan. Itulah begitu hebatnya namanya hukum kalau kita melakukan zina. Kalau sampai dia tidak melakukan nikah setelah dia menikah, itu nanti kalau anak perempuan itu tidak akan bisa jadi wali. Padahal orang tua kandung. Tapi kalau misalnya istilahnya bapaknya tetap menikahkan, bagus. Kalau anak lagi nggak tahu waris. Itu makanya kalau dalam Islam. Ada yang menganggap bahwa ada kan, ya contoh anak tamat SMA, bahkan sebelum tamat pun mereka sudah tunangan, nikah. Terus dia melihat, ih temanku udah nikah, aku belum. Jadi merasa tertinggal ya. Sehingga ada keinginan untuk aku juga mau nikah lah. Artinya misalnya Cynthia udah nikah, enak kali, aku kok belum gitu loh. Kan pikirannya seperti itu. Nah, ini contoh. Ada sedikit ada merasa diri ditinggalkan. Sehingga dia nikah, aku belum ya, aku nggak laku apa ya. Nggak seperti itu. Salah pikiran. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3, pernikahan dini ini kan sering dianggap sebagai solusi ya Bu, untuk menghindari pergaulan bebas. Benarkah anggapan ini? Atau justru pernikahan dini ini menciptakan masalah yang lebih rumit bagi perkembangan mental dan pendidikan anak? Sebetulnya tambah berapa? Dampaknya pasti. Kan dia udah tadi. Pertama, nikah dengan usia muda secara emosional, kematangan emosional kan bukan emosi ya, tapi kematangan itu kan pola pikir, ya kan? Berpengaruh. Kalau tidak bisa, ada masalah karena masing-masing tidak matang ininya, akan berantem. Tunggu, udah bisa aku cerai. Terjadi pemukulan bisa jadi. Kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi. Justru malah tambah berat. Belum lagi kita bicara istilahnya pergaulan. Tentu kita tidak bisa mengikuti teman kita yang belum nikah, karena kita punya tanggungan suami. Teman kita jalan mana ya, kita mau ikut nggak mungkin. Tertutup lagi kan? Dapat juga tadi tekan stres. Karena dunia terbatas. Kamu jalan pulang mana teman-teman kamu mau pulang malam nggak ada masalah karena nggak ada suami. Nah dia mau pulang malam habis digorok suami. Kamu udah punya suami lupa kamu. Tuh ya. Dia tambah masalah, ya jelas tambah masalah. Bukan
nikah udah selesai. Belum lagi bicara keuangan. Namanya pernikahan gini, apalagi karena kecelakaan, ijazah nggak punya, pekerjaan nggak ada. Belum lagi kalau suaminya pengangguran, selesai. Pikirkan belanja, pikirkan ini apa stres. Tekanan dalam diri. Bukan solusi yang bagus. Oke? Ketika seorang siswi memutuskan menikah, ia otomatis keluar dari sistem pendidikan formal. Menurut pengamatan Ibu, apa dampak terberat yang langsung dirasakan oleh siswi tersebut selain hilangnya kesempatan belajar di sekolah? Dampaknya? Yang jelas tekanan psikologis. Yang udah bilang tadi, tekanan psikologis. Karena apa? Usia belum matang. Namanya rumah tangga pasti banyak. Sedangkan orang yang sudah cukup usianya aja ada konflik, bisa timbul perceraian. Apalagi kita yang usia masih muda. Pikiran kita kan masih anak, pengennya senang-senang segala macam. Terus kita ditutup nikah. Di usia yang sebetulnya kita bisa berkembang, otomatis tadi tekanan psikologis pasti. Belum kita bicara ekonomi lagi. Belum lagi kita tidak bisa bergaul berteman dengan seenaknya kita, ada batasan-batasannya. Kita bergaul dengan yang minat sejarah nikah, kalau sama juga itu siap kemana-mana, nah dia punya tanggung jawab yang sebetulnya kamu belum siap di situ. Tanggung jawab istri atau tanggung jawab suami berat itu nak. Itu kalau menurut dampaknya. Terkadang orang tua juga menjadi aktor utama yang mendorong pernikahan dini. Apa sih kalimat alasan atau pertimbangan paling umum yang sering disampaikan orang tua ketika mereka menjual ide pernikahan muda kepada anaknya? Yang paling kita sering dengar, daripada kamu bikin air, kamu udah harus hamil nikah. Ya, kayak kasus ini mereka sudah dengar ya. Daripada kamu melakukan dosa, zina, kamu pacaran, kemana-mana anakku dibawa. Dalam bangga nanya-nanya tuh, sekarang yang bawa si Sinja kemana aja sih? Ya kan contoh ya kan? Contoh misalnya. Ya, wah ini nggak benar nih, udah mending kamu nikah. Dalam Islam nggak boleh pacaran-pacaran kan gitu. Ini yang berikutnya, nggak ada jalan lain. Satu-satunya jalan kamu menikah. Itu biasanya yang umum dibicarakan oleh orang tua. Ada yang menganggap bahwa kalau kamu nggak nikah, kamu kan jadi perempuan, nggak laku. Ini di daerah sini, dipilih-pilih perhatikan. Kan buru-buru ada yang sampai 28 tahun. Kamu nikah sih, udah usia berapa nih? Apa? Dan itu dialami sama Bu Yuni. Sampai dia bingung. Akhirnya kan gini, karena orang menanyakan. Rata-rata kan orang sih 21, 20, bahkan tamat SMA langsung nikah. Karena dianggap udah laku kan itu keren. Gak punya pasangan orang nggak laku nih perawan tua namanya. Itu biasanya kalimat-kalimat yang terus biasanya lagi yang berikutnya, anak perempuan itu ngapain sekolah tinggi, yang besar, ya cukup kamu ngurus rumah. Itu yang pola pikir dia. Di tengah tekanan sosial dan tradisi, bagaimana cara kerja sistem guru BK di sekolah ini dalam memberikan edukasi dan pencegahan? Apa strategi paling membumi yang terbukti efektif untuk membuat anak SMA berpikir 2 kali sebelum memutuskan nikah muda? Yang jelas satu, kita harus memberi pengetahuan tentang reproduksi. Apa dampak kita menikah muda terhadap reproduksi dia nanti? Supaya apa? Oh, ternyata kalau nikah terlalu usia terlalu muda, mungkin bisa menimbulkan kematian untuk anak, bahkan si bayi, bahkan akan mengalami keguguran karena belum matang. Itu harus ditanamkan mereka. Kalau ternyata ini. Kemudian kita bicara masalah ekonomi. Anak diajarkan, coba kalau kamu menikah dengan kamu tidak muda, menikahan, ini sih berapa pengeluaran kamu? Jadi kamu misalnya tidak ada ijazah,
nggak kerja, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu ada? Sehingga anak berpikir, oh iya ya, menikah itu kan bukan sekedar melakukan hubungan badan aja, kan harus bicara perut, ya kan, makan. Karena apa? Kalau sudah menikah orang tua udah lepas biasanya. Udah, apalagi orang tua yang punya ekonomi yang pas-pasan. Ya udah itu tanggung jawab lah. Aku nggak sanggup lagi nah. Diajarkan bagaimana anak membandingkan menikah dengan yang saya ajarkan kalian. Oh ternyata menikah itu banyak yang dihadapi. Kemudian diajarkan menunda atau itu tadi melakukan. Artinya apa? Kalau kamu menunda, masih banyak cita-cita yang bisa kamu kejar. Jelas kan? Jadi kalau kamu melanjutkan, tadi dampaknya ini. Dia harus diberitahu kepada siswa sehingga terbuka pola pikiran mereka sehingga oh ternyata ini, oh kalau aku menikah itu ini loh. Ya. Sementara kita punya cita-cita, pasti setiap kali punya cita-cita kan. Aku ingin jadi ini, ingin ini. Tadi terpupus dengan kamu menikah selesai. Belum lagi kita bicara kekerasan dalam rumah tangga misalnya berantem. Banyak anak yang di sini tuh yang banyak terjadi sekali. Banyak. Karena mereka satu kebanyakan mereka menikah karena terjadinya HDA, hereditary accident, menikah karena kecelakaan. Akhirnya apa? Punya anak tuh bisa. Dampaknya kok pasti ke anak. Ya kan? Egoisnya mana bisa karena kita kan masih penting kan apa egois kita kan? Mana bisa kita mengarah? Akhirnya teriak-teriakan. Tahu ya, kamu juga mau ya? Udah. Nah emosi soal itu aku selesai. Ya, jadi yang jelas itu tadi memberi pengetahuan reproduksi, terutama masalah ekonomi bandingkan ekonomi yang sudah meningkat sampai yang belum. Terus kalau kamu menunda ini yang kamu dapat. Kalau kamu melanjutkan dengan menikah ini ya, sehingga mereka bisa bersyukur. Jika kita berbicara tentang masa depan, apa satu hal paling krusial yang harus diubah dalam cara pandang masyarakat kita terhadap pernikahan di usia anak? Siapa yang harus memimpin perubahan ini? Yang jelas, pertama ya sama kemudian tokoh agama, kemudian pembuat kebijakan. Kan ada kebijakan menikah. Sekarang ada tuh menikah paling apa usia berapa? Nah, kalau bahkan nggak bisa di keluar surat nikah. Kebanyakan anak-anak yang melakukan itu ya tadi menikah siri istilahnya kan. Nah, kalau dalam mereka bisa kalian. Karena apa? Menikah siri kan harusnya dapat surat nikah kan? Buku nikah mana dapat? Karena apa? Masih di bawah umur. Makanya istilahnya 4 orang ya orang tua, kemudian dari pemerintah kebijakan, kemudian dari tokoh agama, itu penting. Kemudian dari pihak sekolah. 4 orang inilah yang punya peran penting yang bisa membantu anak jangan sampai dia punya pikiran untuk menikah. Ini ada. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Mungkin mengganggu ya kan, mohon maaf. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.